Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji eksperimental dan pengukuran gelombang otak secara langsung terhadap musik eksperimental yang saya buat. Saya menyebutnya dengan musik ethereal atau ethereal. Ya, kenapa disebut demikian? Karena musik ini sudah saya susun, sudah saya buat dengan beat-beat tertentu, dengan struktur musik tertentu, ref-ref tertentu, dan tidak lupa chorus segala macamnya itu sudah saya setting agar si musik ini bisa memberikan efek pada setiap pendengarnya. Efek yang dimaksud adalah efek gelombang otak, ya. Jadi saat seseorang mendengar musik yang saya buat, akan ada perubahan gelombang otak yang ada di dalam kepalanya. Mungkin yang asalnya putus asa, yang asalnya tidak semangat hidup, tidak bergairah dalam bekerja, frustasi, segala macam, itu dapat diubah dengan merubah gelombang otaknya. Sudah tentu, cara merubah gelombang otak manusia itu ada sangat banyak caranya. Ada sangat banyak terapinya. Dan terapi yang paling mudah adalah dengan mendengarkan musik-musik tertentu. Kenapa saya bilang musik-musik tertentu? Karena tidak semua musik bisa mempengaruhi gelombang otak manusia. Tidak semua musik bisa mempengaruhi pendengarnya hingga level frekuensi otak. Oleh karena itu, saya membuat musik khusus yang bisa mendeteksi perubahan gelombang otak saat mendengarkan musik-musik tersebut. Nah, karena yang saya jual ini berupa musik, sudah tentu harus ada buktinya, harus ada pengukurannya, pengukuran yang empirik, ya. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan melakukan pengujian, uji empiris, ya. Uji empiris tentang perubahan gelombang otak yang akan terjadi, yang akan Anda dapatkan di saat Anda mendengarkan musik-musik tertentu. Ini ya. Kita langsung uji secara real time, gelombang otaknya kita uji secara langsung, kita ukur secara langsung. Jadi ini bukan settingan, karena pengujiannya dilakukan secara nyata. Ya. Ini saya tempatkan di sini agar terlihat jelas. Oke. Alatnya saya pasang. Sorry. Oke. Saya setting dulu ya. Nah, sudah terkoneksi dengan alatnya. Oke. Device connected. Sudah terhubung dengan device. Ini sensor gelombang otaknya sudah jalan ya. Sebentar. Kita setting dulu. Ini ya. Nah, sudah terhubung ya. Oke. Your neuron generate electricity when they fire. Skip brainwave. Okay. Explore my brainwave.
Pertanyaan-pertanyaan dasar. Oke, kita akan melakukan pemindaian gelombang otak secara langsung. Kita akan play lagunya. Lagunya akan saya putar di sini, tidak pakai headset, ya. Oke. Kita mulai ya. Lihat. Alatnya dipasang di kepala saya. Oke, sudah ya. Kita akhiri sesinya. Ini live brainwave session. Ini hasilnya 34% kalem, dan ini report gelombang otaknya. Ada, kalau kita pecah satu-satu, ini gelombang delta, ini gelombang theta, yang biru ini alpha, yang ungu tua ini beta, yang ungu muda ini gamma.
ini report keseluruhan gelombang delta, theta, alpha, beta, dan gamma. Oke. Sekarang kita akan tafsirkan ya. Kita akan tafsirkan. Saya harus video tidak sengaja tidak saya stop agar objektif. Kalau kita menafsirkannya satu-satu akan sangat repot. Kita akan menafsirkannya menggunakan ChatGPT. Ini ya. Kita login di ChatGPT-nya. Oke. Sudah login. Ini ChatGPT saya. Sudah plus ya, bukan ChatGPT gratisan. Kita coba versi tertinggi, GPT-5. Sekarang hasil pelacakan gelombang otak kita screenshot dulu. Ini hasilnya. Oke, ya. Kita ini apaan sih? Oh, ini bukan ChatGPT. Sialan, saya ketipu. Sialan, sorry. Ini bukan ChatGPT. Yang tadi ternyata chatbot, bukan ChatGPT. Nah, ini baru ChatGPT. Gelombang otak yang tadi mana sih? Nah, tolong tafsirkan dalam gambar berikut. Jelaskan keadaannya. Ini ya yang dinilai hasil terjemahannya. Analisisnya ini nih, analisis fase perwaktuan. Delta stabil tinggi, theta maknanya ini nih, pikiran sedang dalam kondisi sangat rileks atau hampir tidak sadar, bisa menunjukkan fase tidur ringan atau meditasi mendalam. Padahal tadi Anda lihat sendiri kan,
Saya cuman dengar musik doang, tapi gelombang otak saya, pikiran saya berubah menjadi sangat rileks dan berubah menjadi kondisi meditasi mendalam. Ini loh, baca. Meditasi mendalam. Ya. Terus yang bawahnya, kenaikan bertahap di alfa, beta, dan gamma. Alfa naik menyamai theta, beta, dan gamma mulai naik ke area positif. Delta sedikit menurun meski masih tinggi. Maknanya, transisi dari kondisi pasif ke kondisi aktif ringan. Mungkin otak lebih sadar, entah terbangun dari meditasi atau tidur, atau masuk ke fase REM jika sedang tidur. Fase REM ini adalah Rapid Eye Movement. Fase ini hanya bisa dicapai saat orang tidur sangat nyenyak. Saat orang tidur sangat nyenyak. Mimpi itu fase REM. Tapi dengan musik yang tadi saya putar, ya, luar biasa sekali. Kita bisa memasuki fase REM dalam keadaan bangun. Kita nggak perlu tidur untuk masuk ke fase REM. Gelombang otak kita menunjukkan bahwa kondisi kita dari pasif ke aktif ringan. Ya. Dari otak kita yang asalnya tidur tuh tiba-tiba aktif ringan. Mungkin otak mulai lebih sadar, entah terbangun dari meditasi atau tidur atau masuk ke fase REM. Ya. Jadi ini ada anomali, sampai ChatGPT aja bingung. Ini gelombang otaknya naik tiba-tiba gitu loh. Entah terbangun dari meditasi atau tidur atau masuk ke fase REM jika sedang tidur. Kok bisa gitu masuk ke fase REM dalam keadaan terjaga? ChatGPT menafsirkan bahwa saya ini baru bangun dari meditasi atau tidur, atau baru masuk fase REM. Padahal seperti tadi yang Anda lihat, saya dalam keadaan terjaga. Saya dalam keadaan sadar total, sesadar-sadarnya. Sambil dengar musik, semuanya Anda saksikan tadi. Tidak ada pause, tidak ada jeda, semuanya direkam tanpa jeda. Lanjut. Penurunan semua gelombang secara drastis. Terjadi penurunan sinkron, terutama delta dan theta. Mungkin terjadi shifting fase. Mungkin terjadi shifting fase perhatian pengalihan kesadaran. Jadi maknanya adalah bisa menunjukkan distraksi besar atau kehilangan fokus, juga bisa momen berpindah antara fase gelombang otak. Contoh transisi ke beta. Ya. Jadi ada pergeseran kesadaran. Coba bayangkan. Cuma dengerin lagu doang, kesadaran Anda bisa berubah. Dan di menit-menit akhir, menit 2.40 sampai menit 3, delta naik drastis hingga 20 desibel. Puncak aktivitas delta jauh meninggalkan gelombang lain. Theta tetap stabil di tengah, alpha, beta, gamma rendah, sedikit naik turun. Maknanya adalah pikiran kembali tenggelam dalam kondisi pasif sangat dalam. Bisa jadi sedang dalam kondisi meditatif puncak, trance, atau mimpi dalam fase tidur. Coba bayangkan. Cukup dengar musik doang. Cuma dengar musik yang sudah saya racik berjam-jam. Ya, ini baca sendiri nih. Pikiran tenggelam dalam kondisi pasif sangat dalam. Bisa jadi sedang dalam kondisi meditatif puncak, trance, atau mimpi dalam fase tidur. Coba bayangkan, pikirkan baik-baik pakai otak Anda. Dalam keadaan terjaga, otak kita bisa shifting, bisa merubah. Kesadaran otak kita bisa berubah tiba-tiba. Menjadi dalam keadaan puncak meditasi, trance, atau mimpi dalam fase tidur. Trance itu adalah pergeseran realita. Kesadaran kita yang bergeser, pemahaman kita soal waktu yang bergeser, kita meditasi tiba-tiba mengalami kayak tidur dan bangun gitu loh. Jadi gimana ya? Kita seperti ada di tengah-tengah antara sadar dan tidak sadar, itu namanya trance. Itu bisa terjadi cukup dengan mendengar musik yang tadi saya buat, ya. Kesimpulan kondisi otak. Otak ini mengalami fluktuasi kesadaran signifikan. Ini baca sendiri nih
fluktuasi kesadaran signifikan. Fluktuasi itu perubahan, naik turunnya nggak wajar. Fluktuasi kesadaran signifikan, ya. Dominasi delta dan theta menunjukkan mayoritas waktu digunakan dalam meditasi mendalam, tidur, atau trance hipnosis. Cuma denger lagu doang, dari tadi saya cuma denger lagu doang. Tapi gelombang otak yang ada di dalam otak saya berubah. Seakan-akan saya sedang meditasi mendalam, tidur, atau trance hipnosis. Hanya sebentar aktivitas beta gamma meningkat, menandakan kesadaran aktif tidak mendominasi. Maksudnya, otak sadar kita itu nggak aktif. Ya, yang mendominasi pikiran saya pada waktu mendengar lagu itu adalah alam bawah sadar. Nih, lihat. Hanya sebentar aktivitas beta gamma meningkat, menandakan kesadaran aktif tidak mendominasi. Pikiran kita itu ada pikiran sadar dan alam bawah sadar. Ada pikiran sadar dan tidak sadar. Nah, cukup dengan mendengar lagu yang tadi kita putar, ya, otak saya bisa berubah. Kesadarannya bisa berubah. Dari yang asal harusnya sadar, karena saya bangun, saya sadar, saya waras, saya bangun. Tapi gelombang di otak saya berubah tiba-tiba. Otak saya dikuasai oleh keadaan alam bawah sadar. Menandakan kesadaran aktif tidak mendominasi. Baca sendiri. Ini cocok untuk ritual, meditasi visualisasi, atau healing session. Ya. Rekomendasi aktivitas berdasarkan pola ini, meditasi atau visualisasi ideal antara 1 sampai 2 menit. Kemudian hipnoterapi atau deep suggestion paling kuat dilakukan sekitar 2 di menit, antara 2:40 sampai 3 menit. Penggunaan psilocybin atau musik gelombang otak sangat cocok karena pola mirip efek transformatif. Ya. Jadi saat otak seperti ini disarankan untuk melakukan ritual-ritual sepanjang meditasi, visualisasi, hipnoterapi, deep suggestion, atau musik gelombang otak dan penggunaan psilocybin. Psilocybin itu zat kimia, ya, zat kimia yang namanya psilocin. Itu sering digunakan di wilayah Eropa, negeri-negeri barat khususnya, untuk terapi trauma dan lain sebagainya. Kita tanya ke ChatGPT ya. Apa keadaan otak tersebut? Nah, keadaan otak pada grafik ini adalah kondisi dominan trance dalam dan relaksasi mendalam. Ya. Gelombang delta, theta mendominasi sepanjang waktu, menunjukkan kesadaran rendah seperti meditasi sangat dalam, tidur nyenyak atau fase tidur non-REM, trance hipnosis atau kondisi samadhi ringan. Gelombang alpha naik sebentar lalu menurun. Ada momen relaksasi sadar, tapi tidak bertahan lama. Mungkin saat otak hampir bangun atau mulai menyadari lingkungan, lalu kembali tenggelam. Beta dan gamma sangat rendah dan tidak dominan, artinya tidak ada stres, tidak berpikir aktif, tidak sedang belajar atau multitasking, tidak ada kecemasan, overthinking, dan kewaspadaan tinggi. Ya. Oh, mungkin. Nah, ini kesimpulan sederhana. Ini adalah otak dalam kondisi transendental, tidak sepenuhnya tidur, tidak sepenuhnya bangun. Cocok untuk pengalaman spiritual mendalam, hipnoterapi, atau perjalanan psikedelik. Otak ini dalam keadaan sangat terbuka namun tenang, seperti pintu antara dunia sadar dan bawah sadar sedang terbuka. Ini yang terjadi dalam otak saya saat mendengarkan musik yang tadi saya putar. Musik ethereal, ya. Mungkin otak Kang Said memang terbiasa untuk meditasi mungkin, ya. Jadi otaknya
ini otaknya sudah terbiasa dengan keadaan rileks, keadaan transenden. Nah, kita buktikan, ini kan reset ya, kita harus buka-bukaan ya. Kita buktikan. Sekarang oh shit. Sekarang kita coba menggunakan alat gelombang otak tanpa mendengarkan musik. Ya. Alatnya saya pakai, tapi saya tidak dengerin musik nih. Saya nggak dengerin musik. Alatnya saya pakai, tapi saya tidak dengerin musik. Oke? Ya. Sebentar. Udah nyala ya. Sensor sinyal cek. Sedang kalibrasi ya. Tadi kita dengerin musik. Nah ini yang sekarang nggak dengerin musik. Perlu waktu beberapa saat. Oke. Ini keadaan otak saya tanpa mendengarkan musik. Tanpa mendengarkan musik. Ya. Tadi musik 3 menit kan? Sekarang kita rekam gelombang otak. Waktunya sama, 3 menit. Tanpa musik sama sekali. Tanpa musik sama sekali. Kita lihat. Gerah euy. Ini keadaan gelombang otak saya tanpa mendengarkan musik. Kita beri waktu 3 menit sama seperti tadi, kita dengar musik 3 menit. Sekarang kita rekam gelombang otaknya tanpa musik 3 menit juga. Ini harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa musik yang tadi diputar itu benar-benar berdampak pada gelombang otak, ya. Kalau direkam pas ada musik doang, wah mungkin itu misalkan nih, oh mungkin itu mah efek placebo misalkan ya, oh mungkin itu mah emang Kang Said jago aja mengendalikan pikiran, jago mengontrol gelombang otak. Oh mungkin itu mah Kang Said bisa mengontrol pikirannya, ya. Bukan dari musiknya, itu memang kemampuan Kang Said untuk mengontrol pikiran. Sekarang kita buktikan tanpa musik, pikiran saya akan seperti apa. Tanpa musik yang tadi, apa yang terjadi pada gelombang otak saya? Sama atau tidak dengan yang sebelumnya kita uji? 2 menit, 1 menit lagi. Tanpa musik. Semua video ini tanpa dijeda. Nggak ada edit-editan, After Effect, atau apapun itu manipulasi visual, tidak ada. Direkam dengan kamera Sony, tanpa ada jeda, tanpa ada cut, tanpa ada pemotongan sedikit pun. Real time. Oke. Sudah 3 menit, kita akhiri sesinya. Lihat. Tingkat tadi kan 34%, tingkat kalemnya nih. Sekarang 12%. Tanpa musik, tingkat relaksasi otak saya itu levelnya 12. Sedangkan yang tadi levelnya 34. Ini gelombang otaknya kita tafsirkan dengan cara yang sama,
dengan ChatGPT, oke. Tanpa jeda, saya tidak mau ada jeda, takut disangka tipu-tipu. Tanpa jeda, oke. Tidak ada jeda, tidak ada manipulasi visual, tidak ada tipu menipu, oke. Ini perekaman gelombang otak tanpa musik. Kita screenshot. Oke. Kita close dan kita lari ke ChatGPT. Jamnya yang ini kan? Tadi yang ini. Sekarang yang ini. Nih. Sekarang tafsirkan keadaan otak ini. Saya menggunakan ChatGPT agar saya tidak dibilang sotoy. Kalau saya jelaskan, oh sotoy, Kusuma saya, lu ngerti apa soal gelombang otak? Kamu nggak belajar neuroscience, kamu nggak belajar soal otak, kamu sok-sokan jelasin otak. Agar tidak dituduh saya sotoy, makanya saya pakai ChatGPT. Ya, nih. Oke, kita lihat. Ringkasan umum kondisi otak. Otak dalam grafik menunjukkan keadaan sadar, fokus, stabil secara mental, dengan potensi mengalami fokus ringan hingga deep flow state di beberapa momen. Tidak dalam kondisi trance atau tidur. Tapi tidak dalam kondisi trance atau tidur. Beda sama yang tadi. Tadi itu kondisinya masuk ke dalam kondisi trance. Ini mah tidak. Dominasi gelombang, urutan dari tertinggi ke terendah. Delta, konstan tinggi di kisaran 17-21 desibel. Menandakan aktivitas tubuh, istirahat, atau pemulihan. Meski tidak harus tidur, bisa juga regenerasi sel. Proses bawah sadar tetap aktif meski orangnya sadar. Ini theta, stabil di kisaran 9-12. Konstan, stabil. Ini tanda bahwa otak sedang dalam kondisi mengakses memori, imajinasi, atau kreativitas, tapi tetap sadar. Alpha, sejajar dengan theta. Relaksasi sadar, mungkin sedang menikmati musik, menonton video, atau melakukan aktivitas santai tapi penuh perhatian, tuh kan? Ya tadi, saya kan tadi sambil ngomong ya, aktivitas santai dan penuh perhatian. Beta dan gamma rendah tapi konsisten. Ada aktivitas mental aktif tapi tidak dominan. Ini berarti tidak ada stres berat, tidak multitasking berlebihan. Makna kondisi otak secara detail. Kondisi pikiran, sadar penuh. Lihat ini, baca nih, sadar penuh. Tidak dalam stres atau kecemasan. Tidak trance. Lihat. Tidak trance, tidak pasif total. Pikiran terbuka terhadap imajinasi, refleksi, dan penyembuhan. Kemungkinan aktivitas saat itu, relaksasi menjelang tidur, meditasi ringan, bukan deep ya, bukan deep. Aktivitas spiritual ringan, mendengarkan musik brainwave atau mendengarkan musik brainwave atau psychedelic ringan, maksudnya musik psychedelic. Jadi musik brainwave dan musik psychedelic itu adalah dua genre musik yang sama-sama bisa mempengaruhi gelombang otak. Terapi visualisasi atau mind wandering, state kesadaran, wakeful rest, istirahat sadar, kondisi flow ringan, atau alpha theta bridge yang ideal untuk menulis kreatif, terapi, penerimaan pesan spiritual atau intuisi, healing emosional halus. Ini interpretasi mistisnya kita buang jauh-jauh karena kita sekarang sedang berbicara fakta dan data empiris. Kesimpulan final, otak ini tidak sedang tidur, tidak juga terlalu aktif. Ini adalah keseimbangan sempurna antara kesadaran dan bawah sadar. Cocok untuk aktivitas spiritual yang halus, bukan ekstrim. Secara klinis dan spiritual, ini kondisi emas untuk menyerap energi positif dan program bawah sadar. Kita tanya, apa bedanya? Bedanya, kita ketik ya. Apa bedanya keadaan otak di gambar pertama dan kedua? Ini perbedaannya nih, perbedaan inti.
Sorry bro, saya harus nyusun kamera. Saya harus setting angle kameranya biar pas. Ya. Aduh, anjing sialan. Kita lepas aja deh. Ya. Lihat ya. Perbandingan inti. Gambar pertama. Delta ekstrim. Delta tinggi ekstrim. Dan theta. Gambar kedua, delta tinggi sedang. Theta dan alpha. Keadaan kesadaran trance dalam atau unconscious, alam bawah sadar, relax sadar atau flow ringan, sangat rendah, beta dan gamma sangat rendah atau tidak sampai tidak aktif, cukup stabil, ada kewaspadaan ringan. Alpha rendah, hanya sesaat naik. Alpha di gambar kedua, ini gambar kedua, ini gambar pertama ya. Di gambar kedua alpanya stabil, menandakan relaksasi aktif. Aktivitas mental, pasif total, mimpi atau zikir dalam. Secara mental, otak saya ini saat mendengarkan musik tadi, otak saya ada dalam keadaan mimpi. Ya, ada dalam keadaan mimpi loh. Bukan main-main ini. Otak orang sadar keadaannya bisa seperti mimpi. Yang kedua, relax. Keadaan relax. Ini spiritual state atau keadaan spiritualnya. Di gambar pertama saat mendengar musik, keadaan spiritual saya meditasi dalam, tidur, atau transendensi. Transendensi itu perubahan dimensi. Spiritual state di gambar kedua penyembuhan, afirmasi dan refleksi sadar. Di gambar pertama emosi redam total tanpa kesadaran ego tuh. Lihat baik-baik. Tanpa kesadaran ego nih. Egonya hilang cukup dengan dengar musik, egonya hilang. Sedangkan gambar kedua tenang namun tetap sadar. Interpretasi spiritual Allah kita buang. Kita ambil kesimpulan final. Nih. Kenapa interpretasi spiritual kita buang? Ini kan ada interpretasi spiritual. Ya, ini kita buang. Kenapa kita buang? Karena kita kan di sini sedang berbicara soal data empiris, soal scientific. Ya. Sehingga kita hanya mengambil data-data yang sifatnya empiris. Kesimpulan finalnya adalah di gambar pertama otak saya didominasi oleh bawah sadar. Dominasi bawah sadar penuh. Di gambar pertama alam bawah sadar saya mengendalikan penuh. Sedangkan di gambar kedua alam bawah sadar saya hanya sebagian yang aktif, tidak semuanya. Cocok untuk trance atau psilocybin, sangat cocok. Ya, di gambar pertama. Jadi keadaan otak saya di gambar pertama itu sangat cocok untuk melakukan terapi psilocybin atau meditasi trance atau terapi trance. Terapi transcendental itu saya kayak hipnoterapi, terus meditasi gitu kan. Terapi-terapi yang melibatkan keadaan trance lah intinya ya. Ini sangat cocok nih karena keadaan otaknya benar-benar sangat tidak sadar gitu loh di gambar pertama. Gambar kedua ringan, bisa sih, tapi untuk yang terapi-terapi ringan. Kalau otak yang di gambar pertama tadi saat mendengarkan musik, sekali lagi harus saya ulangi, gambar pertama itu adalah keadaan otak saya saat mendengarkan musik. Gambar kedua adalah keadaan otak saya saat tidak mendengarkan musik. Ya. Keadaan otak saya saat mendengarkan musik sangat cocok untuk mengikuti terapi trance atau terapi psilocybin. Sedangkan di gambar kedua saat tidak mendengarkan musik itu tidak cocok untuk terapi trance atau psilocybin. Kalaupun mau dipaksakan, ya hanya untuk terapi ringan, bukan terapi berat. Terapi berat itu jadi terapi trance dan terapi psilocybin itu ada beberapa jenis. Ada yang ringan, ada yang berat, tergantung penyakitnya apa. Kalau yang trauma misalkan diponis mati sama dokter, biasanya harus mengikuti terapi yang intens atau terapi yang berat. Nah, di gambar kedua tidak cocok atau cocok tapi untuk terapi yang ringan, bukan terapi yang berat.
Ya. Di gambar pertama saat mendengarkan musik cocok untuk afirmasi dan scripting. Afirmasi visual, misalkan afirmasi itu saya kaya, saya sukses, saya punya mobil banyak, itu afirmasi namanya kan. Tidak cocok, tidak optimal. Karena keadaan otaknya sedang tidak sadar. Sedangkan di gambar kedua, saat tidak mendengarkan musik itu sangat cocok untuk afirmasi. Karena keadaan otaknya betul-betul sadar. Kondisi spiritual tertinggi, transendental, bisa terjadi. Ya, gambar pertama itu ingat, saat saya mendengarkan musik. Gambar pertama adalah gambar gelombang otak saat saya mendengarkan musik. Kondisi spiritual tertinggi atau transendental itu bisa terjadi pada keadaan ini. Seandainya tadi saya dengerin musik itu berulang-ulang, saya bisa masuk dalam keadaan transendental. Kenapa saya bisa masuk ke dalam keadaan spiritual tertinggi? Kenapa? Karena gelombang otak saya benar-benar dikuasai oleh alam bawah sadar. Sedangkan pada gambar kedua tidak bisa terjadi karena otak saya benar-benar sadar. Dapat dipahami ya? Dapat dipahami ya? Jadi di gambar pertama saat mendengarkan musik saya itu benar-benar tidak sadar. Sedangkan di gambar kedua saat saya tidak mendengarkan musik saya benar-benar sadar. Sehingga kondisi spiritual tertinggi atau kondisi transendental itu bisa didapat atau bisa terjadi pada saat saya mendengarkan musik tersebut. Tapi saat tidak mendengarkan musik, keadaan transendental itu tidak akan terjadi karena otak saya sepenuhnya sadar. Potensi intuisi dan insight. Insight itu apa ya? Ide, inspirasi, insight itu. Ya, intuisi itu feeling, tidak muncul langsung. Karena apa? Karena alam bawah sadar yang menguasai. Sedangkan pada gambar kedua saat saya tidak mendengarkan musik itu potensi muncul intuisi atau ide tinggi karena keadaan otak saya sadar. Ya. Jadi menurut ilmu neuroscience, ide, intuisi, insight itu hanya terjadi saat otak benar-benar sadar. Kalau otak benar-benar sadar, maka ide kita bermunculan, insight kita bermunculan. Tapi saat otak kita tidak sadar, itu tidak akan ada insight, intuisi atau ide yang muncul. Ya. Makanya kalau orang yang tertidur itu jarang mendapat ide. Contoh begini deh, bangun tidur. Kalau kamu bangun tidur, otak kamu kan kosong ya. Tidak ada intuisi, tidak ada feeling, tidak ada ide apapun gitu kan. Karena otaknya sedang dalam keadaan tidak sadar atau belum sadar sepenuhnya. Tapi saat kamu sudah sadar sepenuhnya, maka kamu bisa mengeluarkan ide-ide, insight, intuisi segala macam. Ya. Jadi pada gambar pertama, saat saya sedang mendengarkan musik, tidak bisa muncul yang namanya intuisi atau insight. Karena keadaan otak saya tidak sadar. Tapi saat saya tidak mendengarkan musik atau gambar kedua tadi, otak saya sepenuhnya sadar sehingga otak saya bisa mengeluarkan yang namanya insight atau ide atau inspirasi dan bahkan feeling atau intuisi. Ya? Paham ya? Oke. Sekarang giliran saya yang menjelaskan. Wish. Oke, sekarang giliran saya yang menjelaskan. Jadi begini. Keadaan otak yang tadi kita rekam sama-sama, tidak ada sensor, tidak ada jeda, tidak ada editing, semuanya direkam tanpa cut, tanpa jeda sedikit pun. Jadi uji eksperimental yang tadi saya lakukan itu benar-benar natural. Itu benar-benar natural. Ya. Bukan tipu daya, bukan pembodohan, bukan. Itu natural. Itu natural. Dan Anda menyaksikannya. Dari awal direkam sampai sekarang tidak ada proses editing, cutting, segala macam, nggak ada. Kita jujur-jujuran aja. Ya. Kita jujur-jujuran. Jadi musik yang saya buat
tadi yang kita dengarkan sama-sama itu memang musik yang saya buat dengan cukup sulit. Karena sebelum membuat musik, saya harus belajar banyak buku soal gelombang otak. Saya harus mempelajari neuroscience, gelombang otak. Saya harus mempelajari hipnosis yang dalam. Saya harus mempelajari beat-beat tertentu yang bisa merasuk ke dalam otak manusia. Ya. Jadi otak manusia itu gelombangnya bisa berubah kalau mendengar irama dan beat-beat tertentu. Nah, irama-irama ini yang disebut ethereal atau ethereal. Ethereal itu adalah musik yang bisa membawa perubahan kesadaran secara langsung, kontan. Begitu dengerin itu musik, kesadaran kita berubah. Ya, ini ilmu mahal loh. Saya bikin musiknya nggak gampang, sulit, belajarnya lama dan capek. Belajar beat, belajar irama, harus nyusun di mana nyimpen chorus, di mana nyimpen hook, ya, di mana harus looping. Itu sulit sekali membuat musik seperti itu. Membuat musik yang benar-benar bisa mempengaruhi otak itu sangat sulit. Ya, itu sangat sulit. Jadi di program musik ethereal yang nanti saya keluarkan, Anda sudah melihat hasilnya bahwa ini bukan omong kosong. Bahwa musik-musik tersebut sudah melewati pengujian yang nyata. Fakta berdasarkan pada uji eksperimental yang empiris. Datanya ada, buktinya ada. Ya, jadi bukan asal cuap-cuap, asal ngaku-ngaku, oh ini saya jualan musik yang bisa begini begitu, enggak. Ya. Saya beli alatnya, saya beli alat pengukur gelombang otak, saya buktikan, saya uji, baru saya jual. Baru musiknya saya jual kepada Anda. Ya. Jadi musik-musik yang saya buat semuanya sudah saya racik sedemikian rupa sampai benar-benar musik ini musik ini siap didengarkan oleh khalayak umum. Jadi untuk membuat satu musik saja 3 menit yang tadi, bikin musik 3 menit tadi, itu harus, saya nggak ingat ya berapa jam saya menghabiskan waktu di depan laptop untuk bikin musik itu. Tapi yang saya ingat, saya harus mengeluarkan banyak tenaga, banyak ilmu, banyak otak, konsentrasi dan fokus hanya untuk bikin lagu, hanya untuk bikin musik dengan durasi 3 menit. Tapi jangan samakan musik ini dengan musik-musik lain. Karena musik yang tadi kita dengar dan musik-musik lain yang akan saya jual nanti, yang akan saya buat programnya, itu merupakan musik-musik yang sudah terbukti, sudah teruji bisa mempengaruhi gelombang otak. Ya. Buktinya ada. Tadi kan kita lihat sama-sama. Tidak ada cutting, editing, segala macam, nggak ada. Natural, jujur-jujuran. Ya. Saya bukan tipikal orang yang orang yang tolol, dongo gitu. Saya bukan yang seperti itu. Saya bisa aja sebenarnya buat musik asal-asalan terus jual. Oh ini musik saya begini-begitu, bisa. Saya nggak perlu beli alat gelombang otak ini nih. Nggak perlu beli alat ini. Saya nggak perlu beli alat ini untuk mengukur gelombang otak saya. Saya bisa jual musik apapun dengan dibumbu-bumbui. Oh ini musik begini-begitu, bisa. Tapi saya tidak seperti itu. Ya. Karena yang saya jual adalah musik yang memberikan dampak pada otak, maka saya harus memberikan buktinya. Bukti bahwa setiap nada dan irama yang Anda dengarkan benar-benar bisa mempengaruhi gelombang otak Anda. Ya. Kedepannya saya akan membuat berbagai macam jenis musik yang bisa mempengaruhi mood. Ya. Orang yang malas bisa jadi semangat. Orang yang kurang khusyuk wiridnya, sholatnya, ibadahnya tidak khusyuk bisa jadi khusyuk. Orang yang tidak mood untuk ritual, mulai malas-malasan ibadah, imannya mulai luntur, imannya mulai kosong, kopong, bisa jadi tiba-tiba meroket imannya, bisa. Orang yang stres, putus asa, pesimis,
bisa tiba-tiba jadi percaya diri dan optimis? Bisa, ya. Kedepannya, di program-program musik yang akan saya keluarkan, akan banyak sekali variasi musik-musik ethereal atau musik-musik ethereal yang akan saya buat. Ada yang untuk kerja biar semangat, ada yang untuk ritual meditasi biar trance gitu, biar bisa raga sukma misalkan, biar bisa nerawang masa depan, ada yang untuk insomnia, dan banyak, ya. Kita bertemu di program-program musik yang akan datang. Pesan saya, jangan menyia-nyiakan setiap nada dan irama yang saya buat, karena Anda sangat membutuhkannya.